Kali kuliah saya hanya gini aja, dosen ngajak saya air mata, kucur terus, tidak tahan. Belajar nilai saya rata-rata. Maka ketika di Frater kami punya media-media, 2 media bisa kita ini. Saya enggak. Tapi saya menulis buku harian. 31 buku harian saya hasilkan dari saya Frater sampai tahun 95. Saya imam sekian tahun, 3 tahun baru stop. Tapi 31 buku harian, diary. Tahu enggak? Di buku harian itu saya menulis, kalau sekarang saya baca lagi, keren. Saya baca, saya senang karena ada puisi, ada prosa, ada juga yang model-model apa ya, feature begitu. Dan saya baca lagi. Pada tahun 84 saya baca di rubrik psikologi dalam majalah Tempo. Di situ dibilang begini, biasakan dirimu untuk menulis buku harian, karena buku harian adalah psikiater yang mampu mendengarkan engkau dan menyembuhkan engkau. Benar, itu betul sekali. Itu terapi yang menurut saya luar biasa. Ketika saya menulis buku itu, menerima lembaran itu, menerima semua, saya menumpahkan perasaan saya, pikiran saya ditulis. Tidak perlu saya mungkin harus omong dengan seluruh orang untuk tahu saya punya rahasia. Tapi ketika saya tulis ini, buku ini menerima itu. Dan secara psikologis saya sembuh, karena saya tuangkan sampah batin, sampah pikiran saya tuang di sini. Saya distribusikan sehingga saya mengalami keringanan. Begitu. Nah ternyata itu yang dikatakan habitualisasi, proses pembiasaan di dalam salah satu hal yang nanti membentuk karakter, membentuk habit, kebiasaan. Proses habitualisasi. Habitualisasi yang saya bentuk itu ternyata sekian tahun, begitu saya habis-habis, saya ditempatkan di Palangkaraya. Oh, masih sebelum gempa bumi. Gempa bumi di Maubere. Nah, ya, tahun 92 itu saya tadi bulan 9 September, Desember gempa. Nah, disitulah saya mulai pertama mencoba untuk menulis. Lebih baik saya harus tunjukkan bahwa saya bisa memberi sesuatu yang baik untuk publik ya. Saya menulis di majalah Dian, majalah Hidup dan sebagainya. Nah, terus dari situlah satu saat Romo Mangun datang untuk membuat contoh rumah anti gempa Mangunwijaya. Saya bertemu, saya tanya, kami 2 diskusi, saya tanya-tanya. Lalu dia bilang, kamu Fritz, kamu suka nulis? Iya, saya suka. Dia bilang, saya ingin katakan sesuatu kepadamu. Kalau engkau memang jadi penulis, pertama Anda harus memiliki karakter menulis. Itu harus kamu punya. Yang berikut, kamu harus menjadi seorang penulis yang bahasamu itu disukai orang. Seni berbahasa, seni menulis. Yang berikut, Fritz harus punya otonomi berpikir. Otonomi pikiranmu itu harus ada, supaya kamu nggak ngekor aja, nggak kompilasi orang punya pikiran saja. Nah oke, dia bilang kalau mau supaya Anda punya bahasa seni, bacalah novel sebanyak mungkin, roman sebanyak mungkin, karena itu adalah cara untuk bisa membentuk varian bahasamu, ungkapan-ungkapan. Dan lalu kemudian membaca buku apa saja ilmiah, karena itu untuk membuat Anda memiliki perbendaharaan di dalam memilih diksi-diksi kalau menulis. Yang berikut, jagalah otonomi pikiranmu, bahwa engkau bisa membaca segalanya, engkau bisa membaca semua buku, tetapi Anda harus punya otonomi berpikir. Begitu misalnya engkau menulis tentang sesuatu, pikiranmu itu yang diandalkan, tetapi nanti secara motorik engkau bisa memahami apa yang pernah engkau baca itu dengan sendirinya. Secara motorik itu akan menjadi terkompilasi dengan pikiran saya. Walaupun saya baca itu, oh ini pikiran mesin Jokpin atau filsuf ini, sosiolog ini, tetapi sudah terakumulasi dengan pikiran saya, maka itu saya pikiran. Nah, kalau misalnya saya mau tulis skripsi atau ini, tentunya saya harus buku. Oh ini, paragraf ini, itu untuk footnote-nya.
sehingga saya tidak dikatakan plagiator gitu. Begitu. Jadi saya ini itu beda. Jadi itu yang itu. Jadi supaya orang kalau baca bukumu, menurut Fritz Meckel dalam bukunya The Meaning of Life, ini. Tetapi tidak mengatakan menurut Plato di dalam bukunya Fritz Meckel itu nggak ada artinya. Engkau hanya kompilator. Orang harus kutip pikiranmu. Sehingga di situ orang mengatakan memang dia penulis yang bernas, penulis yang menawarkan ide-ide bernas. Lalu kemudian menulis juga salah satu yang menurut saya itu adalah membentuk karakter kerendahan hati kita. Jadi heran bahwa ada orang yang makin banyak mempublikasi dia kok sombong banget. Bagi saya nggak bisa. Jangan sombong karena ada macam tadi Beatrice bilang, wow 11 buku tidak ada artinya. 11 buku ada yang sudah tulis terlalu banyak. Maka kalau menyadari bahwa saya menulis, pertama saya punya idealisme, tetapi juga ada ruang di dalam diri saya, kalau dalam bahasa pedagogi namanya docta ignorantia. Tulisnya docta ignorantia tulisnya. Artinya apa? Ketika engkau membaca sebuah buku atau engkau mendengar seseorang berbicara, engkau itu menempatkan diri seperti bodoh, orang bodoh. Begitu engkau bodoh, engkau baca terus, engkau dengar dia omong. Begitu habis dia ngomong atau habis baca bukunya, kita dapat sesuatu. Jadi sebenarnya orang itu mestinya kalau dia banyak menghasilkan, banyak ini, ya enggak usah sombong. Karena masih ada orang lain lebih hebat. Nah, rasa rendah hati inilah yang mendorong kita untuk bisa menemukan bentuk atau karakter kita yang tepat. Saya contoh, Jokpin ya. Jokpin itu, dia itu paling suka dengan ini. Dia ngefans pada ini, Damono, Sapadi Damono ini. Jadi satu saat dia berpikir, aku nggak mungkin ngekor menjadi seorang penyair kayak Sapadi. Apa artinya? Maka dia mencoba membuat komparasi perbandingan baca buku ini, terus dia mulai menemukan karakter nulisnya. Itu terbaca dari puisinya Celana, kumpulan dan atau keluarga ini Kongguan. Kalau kita baca heran Bu, Jokpin ini bisa merenungkan satu hal yang sebenarnya kita tahu tetapi dia bisa bongkar. Misalnya soal celana. Selama ini kan orangnya tulis celana, tapi maaf, di balik celana ada apa? Itu yang Jokpin keluarkan. Itu sudah menyangkut pendidikan seks, toh. Nah, di balik celana itu ya bongkar dong. Biar objektif sekalian kan, daripada pura-pura omong celana, tapi di balik celana itu kita nggak omong. Jokpin omong. Nah, ini yang menemukan sesuatu yang buat orang, wah, belajar itu karakter. Nah, itu yang membuat ini. Jadi buat kita rendah hati untuk belajar dari orang. Kalau sudah sombong, nanti macam-macam. Saya nggak usah contoh. Baru-baru kan ada kasus yang merebak itu kan pantulan dari orang yang sombong. Kayak sastrawan, jadi dia pikir sastrawan itu adalah segalanya. Nggak ada. Sastrawan itu bukan Mesias. Begitu. Nah, sudah.